Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya coba memberikan suatu alternatif tentang mengisi filter air tabung dengan media pasir silika, ya. Karena suatu saat kita ganti, ya, karena sudah jenuh atau tidak bisa dicuci lagi. Nah, kebanyakan kalau dari toko filter, ya, toko yang jual media filter itu, pasir silika itu langsung dimasukkan ke dalam tabung yang panjang, tabung filter yang terbuat dari atau dilapisi oleh fiberglass. Setelah itu baru dilakukan pencucian dengan cara backwash ataupun fast rinse. Namun ada cara lain kalau kita lakukan sendiri di rumah. Ada baiknya sih kita coba juga bagaimana pasir silika itu kita cuci lebih dahulu, ya. Kalau kita lakukan kita sendiri di sini, kita cuci lebih dahulu agar pada proses pencucian di dalam tabung nanti yang kedua itu lebih ringan. Kenapa? Karena pasir silika itu mengandung debu di sini, ya. Kalau kita turunin pasti ada debunya di sini, ya. Nah, itu kita coba cuci lah di awal, sehingga nanti sudah masuk tabung itu sudah lebih bersih. Kenapa kita lakukan itu? Ini menurut saya pribadi karena jenis debu ataupun debu halus ini itu cukup berat, sehingga kalau isinya penuh pada saat di backwash, tergantung juga tekanan air dari sumbernya. Kalau kuat dia akan naik ke atas, tapi itu juga membutuhkan pasti ada endapan. Nah, gimana kalau kita cuci lebih dahulu gitu? Coba kita langsung aja, ya. Nah, ini adalah pasir silika yang kemarin saya beli 25 kg, ya. Tapi kualitasnya sepertinya tidak yang terbaik, karena biasanya silika yang terbaik tuh ada seperti kaca, ya, glitter atau apa. Kalau ini agak putih. Nah, ini yang kemarin saya coba cuci lebih dahulu. Saya cuci. Sekarang kita coba kita masukin sini, kita cuci lebih awal seperti apa gitu, ya. Ini saya coba, ya, saya isi, tapi saya tebar dari atas, pasti keluar debunya deh. Nah, kan ada debunya. Nah, debu itu kalau kena air dia akan menjadi endapan halus. Ini saya coba lagi. Ini ada debunya. Kalau biasanya yang dari toko filter dia langsung memasukkan pasir ini ke dalam tabung. Kalau saya coba cuci dulu, ya. Oke, kita anggap cukup. Terus kita kasih air. Nah, ini kita kasih air. Oke, kita lihat seperti apa. Dia pasti akan kotor di sini, ya. Nah, kalau di tabung itu penuh, tentunya kotoran ini kalau saat di fast rinse atau di backwash membutuhkan tekanan air yang cukup kuat, ya, untuk mengangkat kotoran ini ke atas untuk dibuang. Kan cukup banyak kotorannya di sini, makanya saya coba cuci dulu di sini. Ini kayak buang dulu airnya, ya, sedikit demi sedikit kita cuci. Oke, ini yang sudah saya anggap cukup bersih, ya, airnya di sini. Setelah saya bilas berulang kali, ya, dengan volume yang segini, itu baru kelihatan agak bening, bersih, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini adalah endapan pasir yang halus, ya, boleh dikatakan. Nah, itu yang saya maksud. Kalau ini mengendap di bawah, tidak mampu didorong oleh pompa, dia akan menutupi bagian bawah pipa filter yang saya lupa namanya apa. Nah, itu yang bisa sedikit menghambat jalannya
air menuju ke output ya. Jadi ini segini, ini baru segini aja sudah cukup banyak menyita waktu untuk menyucinya, apalagi kalau kita penuhin di dalam tabung seperti itu, tinggi itu, lantas setelah dimasukin baru kita backwash, cuci. Nah kemungkinan memang butuh waktu ya untuk membersihkan sampai bening. Nah kalau kita kerjakan sendiri, ya udah kita coba aja untuk kita cuci aja sebagian-sebagian, nanti kalau sudah selesai semua kita masukin ke dalam tabung. Sebetulnya kalau dalam kondisi basah juga tidak terlalu sulit ya masukinnya, atau mau dikeringin dulu juga nggak masalah. Baik, nih sekarang saya mau coba simulasikan seolah-olah ini adalah tabung filter ya. Ini ember, anggaplah ini baru sedikit ya, artinya mungkin baru 1/10, kurang dari 1/10 malah ini di dalam tabung. Lantas kita melakukan pembersihan backwash, artinya air ditekan dari bagian bawah ke atas. Kita coba lihat, tentunya dalam pembersihan pencucian awal kita menggunakan palu karet ya, kita getok-getok sebelah sininya kan, kita getok-getok sebelah sininya agar dinding filternya kita getok pakai palu karet agar dia debu-debu atau kotoran itu keluar dan bergerak sehingga dia terbuang ke atas ya kalau dari filter air. Nah ini kita lihat ya airnya seperti ini, terus kita lakukan getok-getok. Ini kebetulan tekanan air di tempat saya ya segede gini ya gitu. Ini lagi kuning nih airnya nih, nggak jernih ya. Kita getok-getok terus sampai dia bersih, agak bening ya, atau bening lah paling tidak, dengan cara seperti itu. Tentunya kalau volumenya lebih banyak lagi, dia membutuhkan power air, tenaga air, dimana debu halus yang bercampur di air ini naik ke atas secara perlahan sampai akhirnya semua bersih ya gitu. Ini kita coba terus saja lakukan ini. Oke, setelah beberapa lama ya, akhirnya air menjadi jernih ya. Ini tanpa kita aduk pakai tangan ya, hanya digetok di sininya. Tentunya proses ini selain membutuhkan waktu, juga volume air yang kita pakai juga tidak sedikit ya, banyak. Ini saya berhentikan. Oke, ini kita berhentikan. Sebetulnya kalau kita lihat di sebelah sini tuh masih banyak pasir halus ya, atau debu air lah ya. Nah sekarang ini tanpa kita lakukan peremasan ya dengan tangan. Sekarang kalau kita lakukan peremasan dengan tangan, kita aduk di sini, sebetulnya dia masih kotor ya. Nah, ini seperti ini. Nah, artinya masih ada debu yang ataupun pasir halus, bubuk lah, saya katakan bubuk pasir itu masih ada. Makanya kenapa kita menggunakan remasan-remasan di sini supaya air benar-benar bersih ya. Takutnya kalau kayak tadi pada saat kita pemakaian sudah kita pakai untuk mengisi, berarti air tekanannya dari atas ke bawah terus masuk ke pipa yang ada di tengah. Nah ini tentunya debu-debu atau bubuk-bubuk halus ini akan turun ke bawah, dia akan kemungkinan besar bisa sedikit menyumbat saringan yang ada di bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan halus sekali. Artinya kita juga menghemat air ya kalau untuk membersihkan dulu gitu dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Tapi kita yakin media yang masuk sudah bersih.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing singkat kali ini tentang alternatif untuk mengisi media filter air tabung dengan pasir silika baru, yaitu dengan cara mencuci lebih dahulu sebelum kita masukkan. Daripada kita masukkan langsung kita backwash. Jadi ini adalah suatu pilihan ya, nggak selamanya yang saya punya benar, tapi ini adalah suatu pilihan agar kalau kita punya waktu, media yang masuk itu sudah lebih bersih dari unsur dust atau debu ya, sehingga sistem backwashnya untuk pemakaian pertama akan lebih hemat dan lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.